Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang akan melamarmu dan kapan. Jadi kalau kamu mau dibuatkan ini secara pick a card, kalian bisa komen di bawah. Ini general, ini kolektif, diperuntukkan banyak orang. Jadi bisa tidak, dan lagi bisa vice versa. Aku agak, ini judulnya mesti siapa yang akan melamarmu apa siapa yang akan bertunangan dengan kamu. Jadi nanti aja ya aku tentuin ya. Tapi ini adalah sosok yang akan memiliki komitmen sama dirimu. Jadi aku meminta kamu harus bisa lebih bijak dalam menerjemahkan apa yang akan aku sampaikan untuk diaplikasikan ke dalam hidupmu. Jadi kadang-kadang pesan aku tuh ada yang harafiah, ada yang metafora. Jadi kamu harus lebih bijak dalam menelaah informasi. So, untuk kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot. Aku juga melihat dengan vision aku. Jadi kadang-kadang pesan yang aku sampaikan bisa memang sesuai nih sama diri kamu, atau secara storyline, secara cerita sesuai sama kamu, atau memang kamu harus lebih proses lagi. Ada makna di balik cerita yang aku sampaikan. Jadi untuk kalian yang mau claiming energy healing, mau fun-fun aja, kita mau santai-santai aja, cuma menikmati energi positif dariku, kamu nonton dari awal sampai akhir, oke? Untuk by the way, aku baru nyadar ternyata tuh di YouTube tuh ada sawer-saweran gitu ternyata. Untuk kalian yang support aku dari situ, thank you so much. Hai, thank you. Aku baru nyadar. Jadi, thank you so much. Kalau misalnya kamu request dibuatkan ini secara pick a card, atau mau dibuatkan tema lain yang berhubungan sama komitmen, silahkan komen di bawah. Oke? Jadi aku akan langsung lihat si energi orangnya ya. Jadi kita langsung spesifik ke si orangnya siapa, baru nanti kapan. Oke? Through spirit guide, angel power like guiding us, give permission and protection to the people who watch this video. Give permission and protection to the people who watch this video. Give me permission and protection to set through my soul drives. Okay. Who is this person that will have strong commitment to the people who watch this video? Engage with this person. Oke. Ini dia adalah tipe orang yang santai, tidak buru-buru. Orangnya juga bukan tipe orang yang bukan tipe orang yang kayak mau segala sesuatu sesuai sama apa yang dia mau. Jadi dia benar-benar mengobservasi tipenya. Kamu kayak gimana? What do you want? Apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhkan? Keadaan kamu gimana, keadaan aku gimana. Jadi dia tidak memaksakan keadaan. Who is this person that will engage with the people who watch this video? Who will engage? Okay, kamu punya perbedaan yang jelas sama dia, but this person orangnya juga di sisi kompetitif, dimana perbedaan itu bukan sesuatu hal yang menghalangi dirinya. Dia malah kayak getol gitu untuk ngapain sih dibeda-bedain gitu. Jadi kalau dari Five of Wands sendiri, memang ada sedikit boundaries. Maybe it's come from you atau dari dia datangnya. Cuman malah boundaries tersebut yang bikin penasaran gitu, bikin dia untuk berusaha lebih. Saat dia mencoba untuk berusaha, ternyata dia menemukan sesuatu di situ. Di sini ada energi fire sign, Aries, lalu Sagittarius, lalu juga ada sign Capricorn, Virgo, Taurus. Dari The Wheel of Fortune kita bisa ngelihat ya, kalau dari Wheel of Fortune-nya secara visual kan lots of gold. Jadi banyak emas-emasnya. Dia orang yang sangat beruntung, terutama di finansial dan abundance. Cuman kalau dari sini dia juga mempunyai kemampuan untuk mengontrol sendiri kehidupannya dia. Kan kadang-kadang kita ketemu sama orang yang
Apa-apa harus sesuai sama ekspektasi sosial. Apa-apa harus sesuai sama ekspektasi orang tua. Dia mempunyai kebebasan untuk ngatur sendiri. Kalau dari energi The Wheel of Fortune, itu juga nunjukin kalau apapun yang dia lakukan, apapun yang dia sentuh, jadi emas gitu. Jadi keberuntungannya dia bagus sekali. Aku ngelihat juga di sini dia cukup tipenya gini. Pertama, dia kan nggak maksain keadaan, makanya abundance itu datang terus gitu, karena dia tidak terlalu mengikat, tidak terlalu obsesi akan hal itu. Dari keadaan seperti ini, banyak orang yang agak iri gitu sama dia, agak kayak kok bisa nih orang kayak gini, makanya dia banyak kompetisinya gitu. Cuman kalau aku lihat sendiri, dia punya skill atau punya kemampuan yang cukup unik ya dalam menyelesaikan masalah. Jadi pola pikir dia cukup unik. Kamu bakalan ngelihat dia banyak ngabisin waktu sama teman-temannya di klub olahraga atau di kumpulan-perkumpulan catur, ada yang tenis, ada yang golf, ada yang perkumpulan tanaman. Jadi dia tuh kayak punya hobi yang unik. Jadi itu yang bikin dirinya tuh beda gitu dari orang-orang lain. Oke, aku bakalan lihat lagi dari sini. Tell me more about who is this person that will engage to the people who watch this video. Have commitment to people who watch this video. Ada the Five of Cups. Dia punya masa lalu yang agak bikin dia traumatik atau tentang percintaan. Ini korelasinya dari kenapa dia lelet dalam memutuskan sesuatu. Dia nggak mau gegabah karena dia pernah gegabah. Karena dia pernah buru-buru gitu. Jadi pernah mempunyai hubungan yang kandas, hubungan yang ya kok gini gitu. Karena dia mengambil keputusan secara buru-buru. Oke. Ini keadaannya gini. Ini kalau di pembacaan seperti ini ngomongin kemenangan gitu. Kemenangan, kekayaan, bentuknya tuh abundance, bentuknya tuh kesuburan. Ini juga keadaan dimana everything baik lah gitu. Kalau dari the world sendiri, bisa ngapain aja, bisa ngedapetin apa aja, bisa kemana aja, keadaan seperti ini. But untuk di titik ini, dia itu losing something dulu gitu. Ada sesuatu hal yang berharga untuk dia, lebih ke arah private sih. Ini sesuatu yang dia nggak pernah sharing gitu ke teman-temannya untuk hal ini. Tapi setelah dia merasa kehilangan yang berlebih atau kehilangan memang sesuatu hal yang berharga, baru dia hidupnya itu kayak dinaikkan derajatnya gitu dari the world. Dia bukan orang yang pandai untuk bisa terbuka, terutama tentang masalah. Jadi dia adalah tipe orang kalau ada masalah dia diem gitu. Jadi dia nggak akan sharing. Kalau bagi dia tuh buat apa? Buat sharing kesedihan gitu. But kamu akan notice dari cara sorot matanya dia. Kalau dia sedih kelihatan banget. Jadi aku bakal lihat lagi konfirmasi kita. Terus spread guidance like having answers. Tell me more. Give information to the people who watch this video. Tell me more about who is this person that will engage with the people who watch this video. Di sini ada the Four of Pentacles. Ada the Four of Swords. Ada the King of Swords, who is this person. Kamu bisa dealing sama Libra, Gemini, Aquarius. Ada Eight of Wands, Strong Fire, and Air ya. Oke, di sini ada the Empress. Oke. Untuk kalian yang di sini kamu berhubungan sama orang yang sangat pasif. Jadi untuk kalian yang kurang sabar, harap sabar. Kalau kamu dengar suara kucing, itu Leo namanya. Leo sedang birahi. Dan ini ada pesan untuk diri kamu. Kalau dari The Empress itu ngomongin soal kesuburan. Jadi ini dia tipe orang yang sangat subur, dan dia orang yang sangat menginginkan keturunan.
kalau aku lihat. Jadi dia sudah punya planning about the future, kayak aku pengen punya keluarga lah, aku pengen punya keturunan yang aku akan gini 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 gitu. Jadi dia sudah punya ideal seperti apa cara mendidik anak, cara mendidik keturunannya nanti seperti apa. Cuman kalau dari energi Four of Pentacle, Four of Swords, ini fasenya dia lagi nggak ngapain, lagi nggak pursuing, nggak kejar, nggak nyari. Dia kalau secara orang awam ya ngelihat, dia tuh mageran tipenya. Kalau ini orang mageran banget, kayak harusnya ada usaha ini, usahanya dia ada, cuman bukan usaha yang kelihatan kayak ABG gitu loh, ngajak kamu kemana, ngajak kamu ke sini ke sana. Dia tipenya kayak aku usaha untuk masa depan kita gitu. Aku ngelihatnya karena dia sibuk kerja memang, dan sibuk dengan kegiatan organisasinya dia dan klub-klubnya dia. Kalau aku lihat, kalau dia punya free time dia gunakan untuk istirahat gitu. Cuman kalau aku lihat di sini orangnya tipenya possessive, tipenya juga emang pengen mengikat ya, pengen kayak ada sebuah aku sama kamu punya sesuatu nih gitu. Dia pengen bukti itu. Cuman kalau dari King of Swords, this person is tipenya kayak logic. Kalau misalnya ada sesuatu, lebih baik diomongin. Karena dia tipenya seperti itu. Dia ngelihat kalau misalnya kamu nutupin sesuatu, dia nganggap itu as a lie. Lebih baik when you have something kayak yang kamu ngerasa itu unek-unek, pengen ngomong sesuatu, mendingan diluapin. Karena dia tipenya juga suka jumping into conclusion, suka ngambil kesimpulan sendiri. Dia observasi nih, ini ada sesuatu yang beda nih, oh pasti ini seperti ini. Jadi orang kayak gitu. Jadi Eight of Wands, dia orang yang kalau misalnya secara verbally dia pasti to the point, tapi kalau untuk sesuatu hal yang memang meluapkan isi hati, dia prefernya pakai text message, pakai lewat chat-chatan gitu. Dan dia tidak suka dibombardir dengan tuntutan. Ya semua orang juga nggak suka sih. Dia tuntutan yang kayak ini harus gini, harus gini, harus gini. Santai satu-satu gitu. Aku bakalan lihat lagi dari sini. Who is this person that will have engagement or a deeper connection with the people who watch this video? Ada Justice, dia punya wibawa, dia orang yang punya kedudukan di sosialnya dia, but Justice juga ngomongin orang yang disegani. Cuman kalau dari sini balik lagi soal kejujuran sih, dia menjunjung tinggi soal kejujuran. Dia bukan tipe orang yang berbohong, tapi kalau dia nggak ditanya dia nggak akan jawab. Jadi kelihatan kesannya menutupi sesuatu, bukan menutupi karena nggak ditanya. Itu beda kalau bagi dia. Kok kamu nggak cerita sih? Ya karena nggak ditanya, ngapain buat cerita gitu. Jadi kalau misalnya you want to know something, kamu mau tahu tentang sesuatu nih, tentang orang ini, tanya langsung ke dia gitu. Dari energi Justice, dia orangnya juga balance, ada sisi positif dan negatifnya. Cara dia mencintai pasangannya, kalau dari Justice ini balik lagi dia mau observasi, masukin ke logika dulu, masukin ke kepalanya dulu, baru dia understand harus ngapain. Jadi cara love language-nya dia adalah dia memahami nih pasangannya, bisa dengan komunikasi, dengan apa yang dia lihat, baru nanti dia melakukan yang sesuai caranya gimana nih, harus seperti ini gitu. Jadi bisa dibilang ini mesti pakai conversation atau obrolan gitu untuk bisa dari kepalanya dulu masuk ke hatinya. Pergerakannya harus seperti ini gitu. Terus dari energi Page of Pentacle, love language-nya giving gift, memberikan hadiah. Jadi jika kamu berkeluh kesah, contoh aduh kukuku patah gitu, nanti dia bakalan cari ide gimana nih caranya untuk entah ngasih kamu vitamin kuku lah, entah ngajak kamu nail extension lah, contohnya kayak gitu. Atau kamu ngeluh tentang aduh ini panas banget gitu, nanti entah dia tiba-tiba ngasih kamu kipas serandom itu gitu. Jadi ini masukin dulu nih, apa yang kamu butuhkan dia harus tahu nih. Taunya juga pakai logic gitu, baru nanti dia ngelakuin sesuatu atau giving you something. Dia timnya seperti itu. Kalau misalnya
kamu kodenya juga dia nyadar kok kalau itu kode, dia paham untuk hal itu, kode dia paham. Tapi kalau misalnya itu tidak jelas, itu apa ya, balik lagi itu butuh komunikasi gitu, butuh sesuatu yang kamu ucapkan dulu gitu, like you say something, kayak kamu manifestasi sesuatu pakai afirmasi nanti baru diwujudin. Di sini ada Chariot, orangnya seimbang. Kalau dari The Chariot juga aku ngelihatnya kesuksesannya luar biasa di sini. Ini kalau Chariot di sini ini di atas awan, jadi kedudukannya dia itu udah paling atas nih di kantornya dia atau di kerjaannya dia udah bagus banget gitu. Kalau di Chariot juga ini nunjukin about dream life. Di sini kalau aku lihat there's a connect between you and this person via dreaming. Jadi mungkin kamu bakalan dapat informasi atau dapat pesan pesawat mimpi. Dari the sad side, ini ada sisi gelapnya juga. Sisi gelapnya adalah bukan tentang kejahatan atau yang gimana-gimana ya, but dia adalah seseorang yang ini lebih ke arah dewasa nih, ini kayak about sexuality-nya dia. Jadi dia punya banyak desire tentang hubungan-hubungan intimate gitu. Cuman kalau dari sini saran aku untuk membangun sebuah hubungan, terutama hubungan ke arah jenjang pernikahan ya, kita harus bisa ngomongin apa aja ke pasangan gitu. Percuma kamu kalau misalnya pasangannya perfect apapun tapi kita nggak bisa ngomong apa aja, kita nggak bisa ngomongin apa yang kita mau, percuma banget gitu. Jadi biasakan dari awal hubungan membangun komunikasi yang jelas, yang benar-benar kamu pengen ngomong apa, pengen ngeluapin apa, luapin. Jadi dia juga bisa terima, dan dari sini kamu juga harus bisa terima dia mau mengatakan apa. Cuman dari shadow side yang aku rasain tuh dari tadi, it's about hubungan yang lebih intimate lagi. Dia punya banyak desire gitu. Ini kayak istilahnya kayak gini lah, kayak masakan. Ini kayak bumbu-bumbunya gitu loh, bumbu-bumbu yang agak pedes-pedes gitu. Aku agak kikuk kalau ngomongin hal-hal kayak gini. Kayak aku bakalan langsung aja ya kita lihat ciri-cirinya lain. Dari sini. Terus Spirit Guide, Angel from Power Like That. Ini memang tidak banyak diterima kalau aku lihat. Karena kikuknya adalah gini. Kamu tuh nganggepnya tuh kayak kamu enggak nganggepnya sih, lebih seperti kayak reaksi kamu saat mengetahui sisinya dia yang seperti itu, kayak ih kok gini ya gitu, kayak panik sendiri. By the way tuh rame banget di luar. Spirit Cat, Angel from Power Like That. Tell me more about who's this person that will engage with the people who watch this video. Tuh. Sure. Oke. Ini ada playful. Orangnya tuh sebenarnya pembawaannya suka bercanda gitu. Terutama kalau udah intimate atau udah deket banget ya, dia suka bercanda. Di sini ada silly jokesnya dia itu jokes yang receh banget. Dia tuh orangnya receh. Dia bakalan banyak sending you kayak video-video memes gitu, video-video random yang bikin ketawa. Put your head on my shoulder. Pertama, dari kalau misalnya kamu berhubungan sama masculine, dia punya sisi ingin kamu tuh kalau ada apa-apa ke aku aja gitu. Selalu seperti itu. Dia tuh kayak pengen jadi kesatria lah. Dia pengen jadi sosok pelindung. Kalau kamu dealing sama feminine, dia sosok yang manja gitu, pengen banget dikelonin, pengen banget dimanja. Nah di sini kalau put your head on my shoulder, when you have problem, kalau kamu punya masalah, dia tuh pengennya jadi sosok orang yang bisa membuat diri kamu bersandar sama dia gitu. Oke. Si dia suka pantai. Tall, tinggi orangnya, aktif, dia punya banyak aktivitas.
Dia orangnya sibuk banget, kayak nice. Matanya itu mata-mata yang ramah gitu, mata-mata yang kayak kalau melihat sesuatu atau seseorang itu dengan binar-binar. Di sini Shorty, aku ngelihatnya dia punya banyak teman lawan jenis ya, jadi jangan cemburu. Pertama udah gitu, kamu sama dia ada perbedaan tinggi, ini kelihatan jelas. Ada casual, dia juga cara berpakaiannya casual, simple, orangnya simple. Di sini muscle, dia punya otot-otot. Nah ini kalau misalnya kamu berhubungan sama perempuan, ada loh perempuan yang punya otot. Jadi dia tuh kayak suka fitness atau suka angkat beban. Jadi kayak badannya tuh bener-bener gak ngegelambir gitu loh. Nah, kamu berhubungan sama sosok seperti itu. Kalau kamu dealing sama sosok pria, ini dia punya otot-otot yang enak dilihat. What? Electric style, soalnya lucu, unik. Cuman dari sini ini cara dia berpikir kalau aku lihat. Kadang-kadang nggak semua orang tuh bisa accepting this person atau nerima orang ini dengan cara pandang dia seperti itu. Sunglasses, dia suka pakai kacamata warna hitam. Dia aku bakalan lihat jadi auranya dia. Tell me more about who is this person. What I need to know, informasi apa auranya dia. Sini gold, yang tadi aku bilang, it's apa yang disentuh jadi emas. Fortune, alignment, talent, strength. Dia punya kekuatan di talentnya dia. Dia punya banyak bakat gitu. Dia orangnya kuat di bakatnya dia, dan dia kuat di fortune-nya dia. Keberuntungannya dia. More about this person. Dari tadi mau keluar tuh gold aja. Coba kita lihat lagi. Tell me more about this other side of this person. Thank you. Ada white. Ada serenity, healing, cleansing, pure, innocent, and honesty. Dia orang yang jujur banget. Sebenarnya aku ngeliatnya di sini kadang-kadang terlalu jujur, dianggap sebagai sosok orang yang naif dan innocent. Cuman kalau aku lihat di sini healing, ada healing and cleansing and pure. Kalau kamu dekat sama dia, kamu rasa kayak ada energi penyembuhan gitu, energinya tenang, kalem. Terus kalau aku lihat di sini intentionnya dia, niatnya itu tulus. So aku bakalan lihat dari when, kapan. There's red kite, angel power like that. Versus, aku mulai dari sini aja deh. Tell me when. Aku tidak akan spesifik ya when ya, karena manusia itu kadang-kadang punya sisi obsesi. Kadang kalau misalnya kamu, aku ngasih tahu nih, kamu akan bertunangan di bulan ke-10 dari sekarang, let's say seperti itu. Kamu akan terobsesi ke situ. Jadi bulan-bulan sebelumnya kamu gak akan nikmatin anugerah dari yang di atas. Untuk bulan-bulan sebelumnya tidak terlalu kamu nikmatin, akhirnya mensabotase gitu. Jadi untuk meminimalisir obsesi itu, aku hanya memberitahu saat seperti apa, dirimu kayak gimana keadaannya, background keadaan kamu dan di mananya kamu tuh gimana. Okay? Straight cat angel member like that. Tell me when will the people who watch this video will engage. Four of Swords. Ace of Swords. The Wheel of Fortune. Oke, ada The Hangman. Pertama, kamu di fase legowo, fase ikhlas. Ini Four of Swords. If you see di sini, dia berserah diri, gambarnya tuh kayak praying tapi tiduran. Ini dari The Hangman juga
menggantungkan harapan sama yang di atas. Ini dari konsep keikhlasan, kamu mengerti konsepnya. Jadi beda loh. Ikhlas karena ya udah aku ikhlas ngomong, sama memahami konsep ikhlas itu apa. Di sini kamu memahami konsep ikhlas apa. Momennya saat seperti itu, kamu tidak mengejar, kamu tidak mencari, kamu tidak ngubek-ngubek kehidupan kamu untuk mencari orang itu, atau kamu ngejar-ngejar siapapun untuk mendapatkan sebuah komitmen. Kamu benar-benar kayak udah biarin gitu. Keadaannya seperti itu. Dan di situ kamu mendapatkan kemenangan. Dari Ace of Swords sendiri kalau dibilang kapan ya, ini keadaannya memang penuh dengan keyakinan. Jadi kayak kamu tahu, okay, this is the time. Oh, ini waktuku nih gitu. Jadi ini tidak ada keraguan. Kalau dari Ace of Swords, Ace of Swords itu lawannya keraguan. Jadi aku yakin momennya sekarang, aku tahu ini hari ini, atau aku tahu ini kapan. Ini keadaannya seperti itu. Kamu yakin sama keadaan kamu sendiri. Dan dari sini, dari The Hangman, ini pasti keadaan dimana kamu berserah sama yang di atas. If you see di sini The Hangman-nya perspektifnya berubah loh. Jadi kalau Hangman ini kayak gini, ini pakai kacamata kamu yang saat ini. Kalau kayak gini, saat kita ikhlas, kita mendapatkan informasi banyak banget. Ini enlightenment, pencerahan gitu. Momennya saat seperti itu. Ada yang melanjutkan kuliah lagi atau melanjutkan akademik kamu, atau menambah pengetahuan. Ini tentang akademik atau spiritual ya kalau aku lihat. Cuman ini ada knowledge yang kamu tambah lah di dalam kehidupan kamu saat momennya kamu bersama dia, bertunangan sama dia. Ini dari The Wheel of Fortune. Kalau aku lihat, kamu merubah keadaan finansial kamu sendiri. Kamu gak bergantung sama orang. The Wheel of Fortune itu juga ngomongin soal siklus kehidupan. Siklus kehidupan ibaratnya kayak buku lah. Kamu lagi turning pages nih untuk lembaran yang baru. Dan ini lembaran baru yang penuh dengan good luck, penuh dengan abundance, penuh dengan kemakmuran. Terus Wheel of Fortune sendiri, kamu yang nyetir momennya. Kamu yang nyetir kemana. Nah, saat momen seperti ini, kayak kamu manifestasikan kamu bertunangan dengan si dia gitu. So, secara energi, kalau dari keadaan sudah mempunyai kemampuan ini, kemampuan untuk memahami konsep, memahami dan mengaplikasikan ya konsep keikhlasan, ini datangnya cukup cepat gitu. So, kita bakal lihat message dari Romance Angel. Weh, yang keluar very soon. Clearly decided what you want, so they come to you now. Kamu harus memutuskan. Kamu mau apa? Kamu mau jadi pasangan yang kayak gimana? Mau jadi sosok yang seperti apa nantinya? Kamu mau pasangan yang kayak gimana? Keadaan apa ya? Spesifik lah gitu. Baik dan buruknya seperti apa? Dan saat kamu sudah memutuskan, okay, aku mau yang kayak gini nih. Oh, aku mau hubungan yang seperti ini nih. Aku mau keadaan yang seperti ini nih. Nanti itu akan datang ke kamu. Jadi kalau misalnya masih di dalam fase oh ya udah deh gitu, dijalanin aja dulu, itu akan jalan aja dulu. Terus ujungnya nggak tahu mana gitu. But saat kita tahu, okay, aku mau ke sini, itu akan datang. Okay? True love, this is romance of your lifetime. Kamu akan merasakan cinta yang kayak, okay, aku nggak pernah merasakan ini sebelumnya nih gitu. This is true love. And beruntungnya kamu, karena di sini banyak keberuntungan, kamu akan bertunangan atau bersama sama seseorang yang bisa dianggap true love. So, kita bakal lihat the outcome of the situation. Atau pesan untuk diri kamu. Third spread guide and power like God goddesses. Tell me about the outcome of the situation. Opportunity. Jangan sampai miss it. Opportunity itu peluang. Peluang kita sendiri yang minta, kita sendiri yang buat. Cuman kamu harus lihat peluang-peluangnya. Okay? Di percintaan pun seperti itu. Oke, ini peluang aku untuk bersinar. Oke, ini peluang aku untuk ini. Peluang aku untuk itu. Calm. Ini belajar untuk kalem, tenang, santai. Kayak aku bakalan kasih pesan dari Spirit Guide for you.
Di sini kamu akan merasakan cinta yang kayak tenang gitu loh, penuh dengan ketenangan. Who to me, clock of wisdom, you already know the answer you seek, trust what you know. Percaya apa yang kamu sudah tahu. Jawabannya ada di dalam diri sendiri. Di sini ada Paul the Venetian, experience grace. Share your gift with grace, wave of inspiration and love are coming to you. Sharing apa yang kamu punya, bakat-bakat yang kamu punya di sharing agar cinta yang datang ke kamu. So, this is your reading. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut dibuatkan secara personal, pakai energi kamu aja. Kamu tinggal ngomong mau dibuatkan dengan tema seperti ini. Nanti aku buatkan secara deep reading khusus untuk dirimu. Jadi, tapi harap sabar ya karena ada antrian. Linknya ada di bawah dan nomornya ada di bawah. Kamu tinggal klik aja. Kalau kamu suka video ini, boleh like,